Shalom, silakan duduk. Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan di awal tahun dan di akhir tahun juga saya sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk tahun ini. Kita harus banyak berdoa. Nah, di awal tahun juga saya ingat, saya lupa di bulan apa, saya ingin menyampaikan juga bahwa Tuhan melalui apa yang pernah saya lalui, saya pernah diuji dalam penyakit yang berat. Ternyata hanya satu tujuannya, supaya kasih mula-mula kita itu kembali. Nah, hari ini saya bicara tentang bagaimana kita beribadah sama Tuhan. Tuhan mau kita punya kasih yang mula-mula dalam ibadah. Tentunya itu mencakup bagaimana cara kita beribadah. Saudara kalau tahu arti ibadah sendiri itu artinya Anda itu menyatakan mengakui bahwa pribadi yang Anda sembah itu adalah Tuhan. Kalau Anda menyembah Yehova, Yahweh, Tuhan Adonai El Shaddai sebagai Tuhan, itu artinya Anda mengakui, menyatakan Anda percaya bahwa Anda berbakti kepada Dia sebagai Tuhanmu. Bahkan beberapa orang kepercayaan, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang ateis, itu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ada yang percaya Tuhan itu ada tapi bentuknya pohon. Ada yang percaya Tuhan itu ada bentuknya matahari. Apapun yang disembah orang, itu artinya orang itu mengakui yang disembah itu adalah Tuhan. Nah, saya pernah ngomong sama istri saya, apapun yang terjadi, jangan pindah dari agama ini. Kenapa? Kristen adalah satu-satunya agama. Saya ulangi, Kristen adalah satu-satunya agama yang bisa dinalar, dirasakan. Dinalar itu artinya apa, Pak? Terbukti secara sejarah. Anda kan diciptakan Tuhan akal itu untuk mikir. Maka saya lihat ada banyak orang pakai iman itu tanpa akal. Nyambung akal sama iman. Iman sama akal harus nyambung. Agama tertua yang sejarahnya, buktinya, naskahnya paling tua sampai ribuan tahun yang lalu, itu hanya Kristen. Memang Kristen ini buah dari agama Yahudi. Bedanya apa? Kristen percaya Yesus juru selamat, Yahudi masih nunggu Mesias itu. Bedanya itu aja. Tapi akarnya sama, yaitu perjanjian lama. Kristen satu-satunya agama. Kedua ya, yang pertama bisa dinalar, ada sejarahnya, dipikir bisa, dibuktikan bisa. Tunjukkan ke saya kitab yang naskahnya, asal naskah aslinya lebih tua dari Alkitab. Tunjukkan saya. Mungkin saya akan mikir-mikir. Tapi selama Anda tidak bisa menunjukkan ke saya, ada naskah asli yang lebih tua dari punya Alkitab punya. Jangan ngomong lebih benar. Jangan ngomong lebih hebat. Cari agama lain pun, apapun yang Anda mau debatkan ke saya, tidak ada yang lebih tua dari naskah perjanjian lama. Tidak ada. Mungkin orang lain bisa nyebut Musa versi lain. Tapi naskah tertuanya cuma Musanya kita. Loh, Musa bisa beda-beda. Oh, namanya Pak Yanto aja bisa Yanto yang umur sekian, macam-macam namanya Yanto.
Pak Jono dan macam-macam, ada Jono A, Jono B, Jono C. Musa juga begitu kan. Saya tidak nyebut agama apapun. Tapi naskah tertua, naskah kita. Yang kedua, tidak ada Tuhan lain yang ngaku Tuhan ya. Kan banyak itu, ada ajaran sesat, ada agama baru, ya, macam-macam itu. Semua tidak ada yang seperti Yesus. Apa? Menyembuhkan? Oh, banyak yang sembuh. Anda kalau mau sembuh di jambu-jambi, sembuh banyak. Kalau Anda ngejar kesembuhan, ngejar berkat, selain Yesus banyak. Banyak, dokter malah ada yang ahli. Belum megang ada. Oh, virus ini. Langsung nulis resep. Loh, nggak disentuh, dokter loh itu. Saking saktinya dokternya. Ada dokter yang sudah tua-tua umur 90. Itu dokternya istri saya yang paru asma itu. Oh, ya wis. Mantap, nulis resep. Kalau Anda nyari berkat kesembuhan dan pertolongan, di luar Yesus banyak. Tapi tidak ada, ini alasan kedua ya. Cuma dua alasan ini aja. Tidak ada yang ngaku Tuhan di agama apapun, yang berani ngomong, hanya melalui aku, kamu sampai kepada Bapa. Artinya dia jamin, kamu selamat. Yang lainnya tidak ada. Beramal loh, berbuat baik supaya kamu nanti ditimbang ya. Baik, jangan ditimbang. Abot baiknya masuk surga. Cuma Yesus yang berani ngomong ke sebelah penjahat di kayu salib. Hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Kalau enggak, mana berani saya ngomong bahwa adiknya kakaknya Septi Seno ini, saya bilang berani jamin dia sudah di Firdaus. Karena cuma itu pribadi yang berani ngomong, aku yang menjamin keselamatan. Agama lain, Anda cuma semoga. Mudah-mudahan. Dia berusaha dengan kekuatannya untuk masuk surga. Kalau Anda, Tunjungan Plaza itu, Galaxy Mall itu antri rame, Anda bisa berusaha antri masuk sana. Tapi ini surga. Gimana dengan caramu? Kekuatanmu seberapa untuk masuk surga? Anda mau pakai harta, jalannya emas, berapa duitmu? Mau nyogok berapa? Oh, Anda nyogok jadi pegawai negeri aja nggak bisa. Mau masuk surga. Tapi Tuhan bilang, iman bukan hasil usaha, tapi kasih karunia. Makanya ini akhir zaman, saudara, ibadahlah dengan setia. Karena tidak ada agama lain yang berani jamin ngomong, pasti masuk surga. Tidak ada. Cuma Yesusmu yang berani ngomong gitu. Tidak ada. Tunjukkan ke saya Tuhan mana yang sanggup, Nabi mana yang sanggup ngomong, menjamin kamu bisa masuk surga melalui aku. Tidak ada. Yohanes berkata, jika seorang tidak akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau ada agama lain, saya ngomong gini kenapa? Karena terlalu banyak penyesatan, ngeri. Saya pernah ngomong kan, saya tidak bisa nemeni Anda di sebelahmu. Lihat kamu HP yang kamu lihat apa, YouTube yang kamu lihat apa, berita yang kamu lihat apa, penyesatan apa yang Anda lihat. Saya tidak bisa nemeni Anda. Tidak mungkin. Kalaupun saya bisa tidur di rumahnya Pak Jono, ya cuma Pak Jono yang tidak dampingi. Bu Yu tidak dampingi, tidak bisa. Mana bisa dua-duanya saya lihat, tidak bisa. Kalaupun bisa cuma satu orang, ya pasti ya cuma paling istri saya. Tidak mungkin istrinya orang lain toh. Betul? Jadi saya cuma ngomong dua hal ini. Saya kunci pengertian Anda dengan dua ini.
Tidak ada naskah asli lain yang lebih tua dari Alkitab. Tidak ada. Cari agama lain, tidak ada. Tapi yang benar Tuhan benar loh ya, bukan Tuhan pohon ya banyak aja. Yang kedua, tidak ada Tuhan lain yang berani menjamin Anda masuk surga. Cuma Yesus. Bersyukurlah karena Anda selamat. Ibadah itu sendiri artinya pernyataan mengakui bahwa pribadi yang Anda sembah itu, Tuhan itu adalah Tuhan. Kata bakti itu sendiri mengandung makna tunduk. Tunduk sebagai hamba kepada tuannya. Kata bakti itu mengandung makna hormat dan setia. Sedangkan penyembahan berbicara pemberian, pengorbanan. Itulah kenapa dalam Yakobus 1 ayat 27, saya sebut ayat langsung buka ya. Itulah kenapa dalam Yakobus 1 ayat 27 berkata gini, ibadah yang murni dan tidak bercatat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda yang dalam kesusahan. Dalam bahasa Grekanya itu aslinya begini, episkeptomai, mengunjungi itu artinya. Bukan cuma datang, oh susah ya, oh kasihan, enggak. Mengunjungi itu artinya memperhatikan, memberi pertolongan, dan menjadi penyedia kebutuhan. Kalau Roma 12 ayat 1 ngomongnya lebih dalam lagi. Roma 12 ayat 1, gimana firmannya coba dibuka? Ibadah yang sejati itu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini kan sudah disampaikan Pak Yusek tahu kapan hari? Teks aslinya mempersembahkan itu tubuhmu itu apa? Pakai bahasa humon. Humon itu apa? Pikiranmu, jiwamu, rohanimu, hatimu, sukacitamu, kebanggaanmu, keluhanmu, kekhawatiranmu, ketaatanmu, sikapmu, kesungguhanmu, apapun yang di hidupmu, itu persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Jadi termasuk kalau Alkitab The Message, terjemahan The Message ngomong gini, termasuk kehidupan sehari-harimu, saat Anda bangun, saat Anda makan, saat Anda tidur, saat Anda bekerja, saat Anda berkeluarga, dan saat Anda menjalani hidup-hidupmu yang lain. Dari kedua ayat itu, Yakobus tadi sama Roma, itu konteksnya sama, yaitu bahwa ibadah itu adalah penyembahan, pengorbanan. Bahkan kitab Lukas 2 ayat 22 juga ngomong gini, waktu Yesus masih kecil, dia diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Sekian lama kita ini hidup sebagai orang Kristen, kita beribadah dengan mengikuti kebaktian, betul ya? Di gereja, namun kita itu kadang lupa. Apa sih makna ibadah itu sendiri? Apa sih ternyata ibadah itu baktimu kepada Tuhan? Karena tidak ada lagi Tuhan yang berani menjamin engkau selamat, makanya engkau beribadah setiap hari Minggu untuk menunjukkan bahwa Anda itu berbakti. Makanya sebutannya apa? Kebaktian. Kalau orang Protestan lama ngerti. Kalau dulu pengumuman tulisannya apa? Ibadah apa? Ucapan syukur. Kenapa? Karena banyak doktrin gereja yang tidak disertai pondasi kuat dengan firman Tuhan, membuat orang itu beribadah bukan lagi untuk mengucap syukur, bukan lagi untuk menyembah atau memberi pengorbanan, memberi sesuatu, tapi dapat sesuatu. Makanya konsep ibadahnya bukan mempersembahkan, tapi mendapat sesuatu. Kalau sudah ingin mendapat sesuatu, banyak kecewanya. Karena sikapnya bukan sikap bakti, tapi sikap aku dapat apa dari Tuhan. Keliru. Anda itu nyembah Tuhan. Namanya nyembah Tuhan itu memberi hidupmu, tubuhmu, jiwamu, rohmu, pikiranmu, semua satu paket itu kepada Tuhan.
Ibadah mingguan kita seringkali bukan ibadah pemberian. Karena wujud Anda tunduk kepada Tuhan, hormat, kagum atas kebaikannya. Melainkan karena Anda ingin dapat sesuatu. Banyak hal yang bisa saja tanpa sadar kita ingin dapatkan. Banyak sekali. Mungkin ingin diperlakukan tertentu. Mungkin Anda ingin dilayani dengan cara tertentu. Atau mungkin disediakan dengan fasilitas tertentu. Atau mungkin bahkan tidak suka ditegur dengan kebenaran firman Tuhan yang membongkar dosamu. Saat Anda dosa zina, tiba-tiba pendetanya ngomong, jangan berzina, Anda tersinggung, Anda kabur. Saat Anda khotbah pendetanya nggak sengaja di Roh Kudus ngomong perpuluhan, Anda pas 2 bulan nggak perpuluhan, Anda kabur. Karena Anda bukan datang untuk berbakti, Anda datang untuk disenangkan. Anda datang bukan untuk memberi yang Anda punya, tapi Anda datang ingin dapat berkat Tuhan. Berkat itu bonus. Makanya pemberiannya terakhir. Ada doa berkat pertama? Ada. Karena itu cuma bonus. Dikasih nggak dikasih, selama Anda selamat, itu sudah ucapan syukur. Anda itu bisa mati kapanpun. Bisa muda, tapi kalau ngomong dulu, degal itu tiba sing cengkir, ya. Tapi nek dulu khotbah sini kan mesti ngomong gitu ya. Ibadah. Anda enggak ngerti. Mungkin minggu depan Anda sudah enggak ibadah lagi. Enggak ada yang tahu. Setia. Ya, kecuali Anda sakit, terkapar, kayak saya kemarin sudah terkapar, dibengkak, apa enggak itu. Kalau ngomong sama istri saya, tanya sama tante saya yang di rumahnya. Hah? Ini ngomongku, oh tapi paham karena kan sudah kenal. Ngerti, oh diterjemahkan sama istri saya langsung. Jadi, ya selama Anda bisa, selama Anda kuat berdiri dan bisa klik Gojek, jalan aja. Kalau Anda tidak kuat naik motor sendiri. Apapun bentuknya, kita bisa saja tanpa sadar nuntut sesuatu. Ada orang datang ke gereja, pas AC-nya rusak, dia kok sumuk sih? Jopo. Loh, Anda itu kepingin dapat fasilitas, kepingin diperlakukan atau memperlakukan Tuhan? Nah, bingung saya. Kursinya nggak empuk, nggak mentul kayak di biskup ya. Banyak orang bukan datang ibadah, tapi kayak nonton biskup, kepingin nonton pertunjukan. Lampunya nggak kelap-kelip, nggak keren. Anda itu harus datang untuk ibadah. Ibadah itu bakti. Kita itu kenapa sih ibadah di hari Minggu? Karena kita percaya ini hari pemberhentian. Tuhan waktu menciptakan bumi, dia ngomong, hari ke-7, aku minta dikuduskan. Disitulah engkau melihat, aku sudah menciptakan Senin sampai Sabtu. Semua yang baik. Anda kemarin mau disenggol motor gak jadi, mau dicopet gak jadi, mau kebakaran gak jadi, mau dibohongi orang gak jadi, mau dijegal orang di pekerjaanmu gak jadi, customer mau direbut gak jadi. Gak tahu, lihat Anda itu seneng aja pokoknya. Itu kemurahan Tuhan. Orang itu kan baru ngerasakan Tuhan baik itu waktu sakit, waktu susah, waktu gak punya apa-apa lah baru. Lumayannya kemarin ya, hidupku yang tahun lalu lebih enak, aku tapi gak ngucap syukur. Kalau Anda mau bersyukur atas kesehatanmu, sering-seringlah main ke rumah sakit. Mainnya ke dokter Sutomo pagi. Lihatin orang antri itu, ya Tuhan saya antri. Anda tahu kalau saya lagi dulu rawat jalan 6 jam. 2 jam antri tiket, 2 jam antri apa gitu, istri saya ngerti. 4 jamnya, 2 jam antri tiket, 4 jamnya antri dokternya. Pantat saya sampai kotak, lurus gini loh. Pantat saya itu sudah nggak gini lagi, sudah lurus kalau duduk itu. Bekas kursi sudah, terus kursinya bolong-bolong, nanti ngecap bolong-bolong gitu.
Kita ini serius, ini nyata. Mainnya udah tomo. Nanti kan Anda dipakai ini. Tuhan, terima kasih aku sehat. Main aja ke sana. Supaya bersyukur. Kalau Anda tidak puas dengan rumahmu, kamarmu, main aja ke tempat orang-orang kumuh, tempat-tempat penampungan sampah. Anda akan mensyukuri kasurmu. Apapun bentuknya, kita bisa saja tanpa sadar mulai menuntut sesuatu dari gereja. Sehingga ibadah ucapan syukur bukan ucapan syukur lagi, tapi sebagai ibadah untuk Anda ajang menyenangkan diri Anda. Sehingga tanpa terasa, ini penting ya, sehingga tanpa terasa pusat ibadah kita itu berarti ya saya ya Anda. Karena firman ini pedang bermata dua. Saya juga perlu firman ini, Anda juga perlu. Sehingga tanpa terasa pusat ibadah kita bukan lagi Tuhan, tapi dirimu sendiri. Loh, Anda itu mau nyembah Tuhan apa Anda disembah? Anda itu mau mengorbankan ngasih sesuatu ke Tuhan, apa Anda itu kepingin dapat sesuatu? Baik dari manusia, ada yang diakennya nggak guyu aja, gembalanya lupa nyapa, kelewat satu aja, sakit hati. Lu Anda itu datang nyembah, mengorbankan, berbakti, atau orang lain suruh nyembah Anda. Makanya kan di waktu khotbah yang lalu saya kan sempat ngomong, saya himbau, Masio. Dulu understand Masio? Masio itu bahasa Jerman yang paling bagus, Masio. Masio sewu. Ajari anakmu, masukin, karena bukan uangnya, tapi sikap baktinya nih loh, diajarkan dari kecil. Wis tak percaya aku, nek sumus lawe, angel omongan nih, temen angel omongan nih. Ayo elo iki lho, sakit gedine tambah angel diomongi. Gampangan biyen, ayo, wedi saiki, ayo diwali, opo, gitu. Tapi saya bersyukur karena dia dari kecil diajar berbakti. Main musik masuk gak dibayar, sikat aja, aku berbakti kok. Baktimu Tuhan. Karena Anda percaya dia itu Tuhan yang layak disembah dan dilayani. Dalam konsep agama dan kepercayaan lain pun sama. Tuhan ibadah itu berbicara menyenangkan hati Tuhannya. Cariin agama lain, cariin agama lain yang datang ibadah tanpa konsep mengorbankan. Nggak ada, pasti ngorbankan. Mau ada kepercayaan orang-orang Indian di Amerika kuno sana, bawa ayam dibeleh. Ada yang kepercayaan di Indonesia ini macam-macam, cari ayam cemani, ayam hitam, beleh lehernya, darahnya dia ecer-ecer. Semuanya ngomong ngorban, beli ayam cemani nggak pakai uang dah. Murahan Anda persembahan 1.000 aja nggak ada yang tahu. Ayam cemani berapa? Tanya 100.000 lebih. Semua bentuk kepercayaan yang ada unsur Tuhan yang diakui, pasti ada pengorbanan. Bedanya Tuhanmu tuh murah hati, itu tuh bedanya. Wes pasti selamat, murah hati. Golek agama liya sing lebih sip saka iki ndak ada. Makanya susah pun hidupmu. Setia sampai Tuhan, sampai napas terakhir hidupmu. Karena cuma Dia yang menjamin keselamatan. Cuma Tuhan yang ngomong gini. Murid-murid Yakobus, Yohanes, itu ada janda ngasih 2 keping. Sama ada orang Farisi, nggak usah kantong. Gede mana? Besar mana saudara? Besar 2 keping. Kenapa Tuhan ngelihat hatimu? Makanya saya ngasih ilustrasi 1.000 itu ya jangan 1.000 beneran ya. Bukan maksudnya itu Masio. Do you understand Masio? Masio itu, Masio kamu enggak bisa apa-apa, masuk 1.000 enggak punya. Wes 100 rupiah yang enggak punya. Tapi begitu Anda bakti, tapi jangan ngasih 100 rupiah ya. Kalau tabunganmu 1 juta, itu namanya terlalu. Percaya saya, itu bukan masalah jumlah, tapi sikap baktimu. Ibadah itu bicara pengorbanan, bahkan termasuk
Jangan sampai kita berkorban karena ada pamrihnya, dapat sesuatu, kayaknya memuaskan hati Tuhan, tapi sebenarnya untuk disenangkan. Itu namanya pamrih. Termasuk pelayanan. Ini juga berlaku buat saya yang melayani Tuhan. Berlaku juga main-main musik yang overhead, apapun yang melayani Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan pun juga bisa saja punya konsep melayani yang salah. Dengarkan pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saya sendiri. Bukan lagi melayani tapi ingin dilayani. Anda itu mau melayani Tuhan. Jangan karena Anda nggak dipuji, karena pelayananmu nggak dipuji, Anda sedih. Anda itu melayani. Pelayanannya bukan lagi sebuah korban bakaran, tapi ingin dilayani, dihargai, dikagumi, dibutuhkan. Bahkan tidak sedikit ada yang karena apa? Ayo kita Pak, ada kasih hadiah soalnya saya nggak bawa dompet. Uang. Anda kan belum pernah di posisi saya. Kalau ada diundang khotbah, yang persembahan amplopnya 5 juta sama 1 juta, semangat mana? Cara manusia, semangat 5 juta. Berarti pelayananmu bukan lagi melayani El Shaddai, engkau melayani El Mamon. Duit. Bahkan saya pernah dengar cerita teman-teman saya pelayanan di luar sana, bukan di sini. Karena namanya sama-sama hamba Tuhan itu kan punya temannya. Main musik, pindah gereja lain gara-gara PK-nya main musik lebih besar. Saya tertawa, guyu-guyu saya. Iki golek duit, gak main Tuhan. Yesus berkata apa? Upahmu sudah dibayar di bumi, tidak ada di surga. Sampai pada titik tertentu, pelayanan sudah bukan lagi kerinduan main Tuhan, tapi ajang mencari nafkah. Ajang untuk dihargai. Bukan memberkati Tuhan, tapi cari berkat. Bukan nyenengkan Tuhan, tapi pingin disenengkan. Karena tandanya apa? Begitu gak seneng, langsung tidak main Tuhan. Saya pernah khotbah tempat yang sumuk. Belum apa-apa, berdiri 1 menit sudah gobios. Tidak ada segini ada. Secara daging ya enggak nyaman. Tapi itu tidak boleh jadi pusat pelayanan saya. Karena pusat saya bukan saya nyaman, dingin, enak, enggak keringetan, tapi bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Mau amplop, Anda enggak ngasih amplop pun tetap saya datang. Saya udah komitmen sama ngomong diri sendiri kok. Ada PK, nggak ada PK. Kenapa saya serang terima PK? Dulu saya enggak. Kenapa? Karena saya sekarang udah full time. Pekerjaan sekuler itu jadi sampingan saya, tak balik. Dulu kan dibalik. Pelayanan Tuhan itu sampingan saya. Nggak ada hubungannya. Anda mau ngasih saya, nggak ngasih saya, khotbah saya tetap sama. Nggak ada bedanya. Karena saya bukan untuk disenangkan, tapi menyenangkan Tuhan. Nah, para pelayan Tuhan hati-hati. Anda jangan melayani dirimu, tapi layani Tuhan. Jangan kejar penghargaan manusia, jangan kejar hormat manusia. Anda nggak diakui, diremehkan, nggak dihargai pun, tetap jalan terus. Rasul Paulus bilang apa? Baik tidak baik waktunya, tetap layani Tuhan. Anda pikir Anda sekarang saya sehat? Enggak. Tapi saya pamer sakit saya kan enggak mungkin. Saya pusing dari pagi. Cekot-cekot semua. Tapi itu tidak ada alasannya. Karena tujuan saya bukan saya kepingin seneng, saya puas, enggak. Tapi bagaimana Tuhanku itu puas. Karena cuma Dia yang jamin aku. Tidak ada lain. Sampai titik tertentu pelayanan sudah lagi bukan melayani Tuhan, bukan lagi kerinduan, tapi ingin dirindukan, ingin dihargai, ingin dapat perlakuan yang enak. Begitu perlakuannya tidak enak, Anda langsung ngambek.
Anda langsung nggak layan Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 itu jelas ngomong, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Munduro, nggak apa-apa. Berhentio khotbah, berhentio Anda berdoa. Selama itu untuk Tuhan. Nggak apa-apa. Ego, gengsinya manusia terlalu tinggi, bahkan kadang lebih tinggi daripada Tuhan yang dia sembah. Padahal firman Tuhan berkata apa? Hidupmu sudah dibayar lunas. Tuhan, lunas Tuhan, kecuali harga diri Tuhan. Sorry. Banyak yang ngomong gitu ya. Apa Tuhan, duitku PN. Tuhan mau apa? Sepatu PN. Tuhan mau apa? Baju PN. Tuhan mau apa? Tenaga, oke 24 jam lain Tuhan. Harga diri, oh nggak termasuk. Nggak termasuk yang dibeli lunas. Kan gitu kadang-kadang. Sudah ngomong harga diri, kayak tadi kemarin bulan lalu saya sampaikan tentang belajar minta maaf. Yang sulit ngomong minta maaf, yang sulit ngomong terima kasih, itu orang yang gengsinya tinggi. Biasanya lebih yang tinggi ke yang rendah, bos ke bawahan. Maaf, bos kok minta maaf. Pegawai, pembantu, bos juragan kok minta maaf. Apalagi yang lebih tinggi. Ayo, dalam keluarga, siapa yang kadang masalah lebih tinggi? Kak wani ngomong, coti, suami, misuwa dikasih ayam, kasih kuah, enak. Tapi kalau suami kasih kuah, kasih ayam, nggak enak. Tanya sama istri saya, berapa kali saya minta maaf sehari? Bolak-balik. Gak masalah. Sejauh saya ingat, tanpa sengaja, saya berusaha ngomong tolong ambilkan. Yang paling angel itu pokoknya yang lebih tinggi sama yang berendah. Suami ke istri, orang tua ke anak, mertua ke menantu, itu angel yang ngomong minta maaf. Oh, mertua nggak pernah salah. Kadang-kadang yang gitu-gitu perlu dibilang gini, enyah lah kok iblis gitu. Kadang-kadang itu perlu diusir, bukan orangnya, iblis yang dalam pikirannya itu loh. Nah, melayani Tuhan bisa menjadi melayani mamon jika sudah bukan Tuhan jadi pusat pelayanannya. Tapi uang, sama kayak tadi ibadah. Ibadah itu sudah bukan lagi ibadah, pusatnya bukan Tuhan tapi dirinya. Begitu dirinya nggak diperlakukan dengan baik, nggak punya fasilitas yang lebih enak, tidak mengalami sesuatu yang gemerlap, tidak telinganya tidak mendengar sesuatu yang menyenangkan, entah musiknya yang enak lah, entah yang khotbahnya enak khotbahnya kok keras banget ya. Kenapa kok saya hari ini mendahului khotbah saya dengan ngomong jangan sampai kecewa sama Tuhan. Karena saya memang mau menegur Anda. Bahwa tidak cuma Anda, saya sendiri juga ditegur. Firman itu pedang bermata dua kok. Enggak, saya enggak sempurna. Enggak. Saya cuma membagikan ini penting. Itulah kenapa kebaktian kita ikuti setiap minggu itu disebut ibadah ucapan syukur, bukan ibadah tamasya, ibadah happy-happy, ibadah wisata. Yang datang bukan hanya mengorbankan sesuatu tapi untuk sekedar hiburan. Makanya kalau ibadahnya nggak menghibur, Anda nggak puas. Demikian juga saat kita melayani itu artinya kita hamba. Ya, pelayan Tuhan dengarkan, termasuk saya. Dan hamba bukan profesi, apalagi bertujuan mencari nafkah. Sekarang banyak orang tanya, kerjanya apa? Pendeta. Mentol tak selentik. Jadi profesi, jadi mata pencaharian. Kalau sudah mata pencaharian, saya tanya, Anda sekarang kerja di perusahaan A, gajinya 10.000. Ditawari posisi yang sama atau mungkin naik sendiri sedikit, gajinya 20.000, pindah-pindah apa enggak? Ya, Pak, saya akan resign anak Tuhan, saya mesti resign baik-baik.
2 bulan saya ngomong, saya resign Pak, maaf saya bukan diri. Kenapa? Saya tawari kerjaan lain. Jujur toh. Saya pindah nggak? Pindah. Kalau sudah melayani Tuhan jadi profesimu, ada jadwal, gereja kecil, PK-nya 50.000. Sama jam sama gereja besar, jemaatnya 20 juta. Persembahannya 50 juta. Pilih mana? Kalau itu bukan profesi, Anda santai, Anda tanya Tuhan, Tuhan di mana? 50.000 nak, udah. Karena bukan profesi, kalau profesi itu bahaya, ya. Apa yang kita syukuri sih di hari pemberhentian ini, di hari Minggu ini? Bersyukurlah karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan selama minggu yang sudah kita lewati. Bahkan Yeremia 31 ayat 3 ngomong, kita tidak hanya bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, tapi ibadah di hari Minggu adalah bentuk pernyataan iman bahwa kita percaya Tuhan akan terus melanjutkan kasih setianya, bahkan seminggu ke depan, bahkan setahun ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Mazmur berkata, bahwasanya untuk selamanya. Apa? Kasih setianya. Kita baca Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Saya sebut ayat langsung buka ya. Dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa? Seminggu? 2 minggu? Tidak, kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia. Jadi Anda enggak hanya mensyukuri kasih seminggu Anda sudah ditolong Tuhan. Enggak jadi serempetan, enggak jadi dibohongin orang. Tapi Anda ibadah ini menunjukkan bahwa pertolongan yang minggu lalu akan diteruskan sampai selamanya. Syukurlah sama Tuhan. Tunjukkan ibadahmu sebagai bakti. Pusat ibadahmu harus Tuhan, bukan dirimu. Pak, contohnya apa Pak? Ngerti dari mana Pak? Ngerti ini gini. Makin Anda banyak menuntut dalam gereja, dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam apapun, berarti hati-hati. Pusat ibadahmu bukan Tuhan lagi. Sudah geser. Dan yang utama dalam ibadah itu adalah kita bersyukur dapat jaminan keselamatan kekal. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Sehingga walaupun mungkin kita sedang diizinkan mengalami berbagai cobaan. Saya tidak tahu Anda hari ini mengalami percobaan apa, macam-macam. Kita patut mengucap syukur. Setidaknya kita ini dijamin keselamatannya. Banyak orang Kristen menjadikan ibadah kebaktian di hari Minggu bukan lagi ibadah ucapan syukur, tapi menjadi apa? Ibadah yang banyak syaratnya. Harus ini, harus itu, kurang ini, kurang ini. Ibadah cari berkat, ibadah cari mujizat, ibadah cari kenyamanan. Enggak nyaman, Pak? Saya enggak ngangkat pujiannya. Enggak ngangkat karena hatimu sudah nolak. Karena kalau masalah pujian ngangkat itu seperti gini. Anda di kamar nyembah, bisa ngangkat enggak? Istilah orang lama ini ngangkat. Enggak tahu ngangkat itu apa, kayak orang narkoba itu mungkin. Fly. Nah. Saya kasih tahu ya. Kalau hatimu benar, kalau pusat ibadahmu benar, kalau hatimu bersih, hubunganmu dekat sama Tuhan. Saya kasih tahu ya, meskipun Al yang mimpin pujian, ngangkat. Karena hubunganmu ada. Tes saja sekali-sekali Al suruh mimpin pujian. 3 lagu aja. Nyanyi sak karepe dhewe, mau kambing, mbek-mbek gak ngurus saya. Tetap ngangkat. Soalnya Anda punya hubungan. Anda di kamar gak ono musik genjreng, gak ono iki, cuma ngene Tuhan. Aku berterima kasih.
Oh Tuhan, saya datang di tempatmu. Saya kemarin sakit, saksikan ya. Saya ini kan dikasih karunia Tuhan, punya karunia kesembuhan. Dan pertama kali Tuhan ajarkan saya itu sakit apa? Anda tahu? Tak praktekkan diriku sendiri, apa? Anda tahu? Loro untu, sakit gigi. Saya masih ingat SMA, sakit sekali di atas kamar ini. Tuhan ngomong, taruh tanganmu di gusimu, aku akan menyembuhkanmu. Taruh. Berapa detik saya nyanyi, hilang. Sejak itu saya tahu, orang-orang percaya menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Sejak itu saya percaya. Dan waktu saya sakit bengkak kemarin, saya nangis, sakit sampai nangis. Istri saya pergi beli obat, tidak ada orang. Tuhan ngomong, kamu gak manggil aku dah? Kaget saya. Iya ya. Tapi lari sembahyang. Kita akui. Kenapa? Soalnya sama dokter. Hati-hati ya, ini sama dokter ya. Tetap harapanmu Tuhan. Saya merem, saya manggil. Dan saya nggak biasanya manggil. Saya manggil Yesus, Roh Kudus. Saya bilang, panggil aku dengan nama Yeswa. Nama aslinya di Ibrani. Tak panggil. Malam-malam, gelap kamar sendirian. Datang Tuhan. Kaget saya. Saat itu saya merinding. Datang, tubuh saya setrum. Tubuh saya setrum. Langsung sampai kepala setrum loh ya. Dudukan loh, setrum. Seketika itu. Bengkaknya masih ada, sakitnya tidak ada. Sampai hari ini. Makanya saya cerewet lagi, saya ngomong, kemarin kok, Anda mau saya khotbah gini? Tuhan baik, matang saya. Detik itu juga, aliran dari pinggang sampai atas. Cuma manggil, Yesus, tolong saya. Engkau Yehova Yireh. Padahal ini urusan sakit. Tapi Tuhan bilang gini, ada tulisan Yireh, saya panggil. Yosua Yireh. Baru saya 2 hari lagi saya dikasih tahu Tuhan. Kenapa aku mau kamu panggil aku nama Yireh? Sebab aku tidak hanya menyediakan kebutuhan materimu, tapi kesembuhanmu. Kaget saya. Yalah, masuk gak nyebut Yehova Rafa, Yehova Waras yo. Yehova Rafa itu kan Allah yang menyembuhkan itu. Yehova Jireh itu Allah Tuhan yang menyediakan. Tapi kenapa sakit Tuhan tidak dipanggil itu? Saya nggak ngerti, saya taat aja. Tuhan itu loh ya, kalau Anda punya hubungan, bahkan Tuhan pun kadang kangen mau panggil. Kasih tahu Anda. Siapa yang hari ini udah lama nggak nyembah, nggak doa, nggak usah angkat tangan. Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Sembahan Tuhan. Anda dulu rajin nyanyi, rajin nyembah, nggak pernah nyembah lagi. Sampai saya masih ingat Tuhan bilangin, kamu nggak manggil aku dah. Luar biasa. Maka saya bilang tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Mana ada, Tuhan tuh tinggi, kita ini jemaat. Kok sampai ngomong nggak manggil aku dah. Begitu tak panggil, sampai detik ini, bengkaknya masih ada dikit, tapi nggak terasa. Tanpa obat, nggak ada obat lagi. Saya ada setrum listrik waras. Ini kayaknya mungkin remeh, tapi kalau ada ngalami seperti saya ngomong, gak itu setengah mati seminggu lebih. Jadi Anda jangan ibadah karena dengan cara yang salah. Apalagi Anda jangan beribadah seperti Anda investasi saham. Perpuluhan ku 10.000, tapi tingkap langit, belalang pelahap di halo, wah bati. Gak apa-apa lah persembahan perpuluhan. Enggak, jangan investasi. Jangan karena pamrih. Itulah kenapa saat kita mengembalikan persepuluhan, jangan karena ngejar janji Tuhan. Tapi sebagai sikap tundukmu, sikap taatmu, sikap setiamu, hormat kepada Tuhan. Mari periksa hati kita masing-masing termasuk saya.
Apakah tanpa sadar kita sudah bukan lagi mencintai pribadi Tuhan, tapi Anda cinta berkatnya? Ibadah itu memang dapat membawa keuntungan bagi kita, namun bukan berarti ibadah bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebab ibadah itu bukan sumber keuntungan. Ibadah itu baktimu. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Segera selesai. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu hati-hati, bukan sumber keuntungan. Terus ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan sama sumber keuntungan itu beda. Kalau sumber keuntungan itu Anda ibadah supaya untung. Tapi kalau ibadahmu dengan rasa cukup, itu membawa keuntungan. Makanya kalau ayat-ayat di atasnya Anda baca, ibadah yang disertai rasa cukup itu tidak akan membuat kita bersilat lidah, cari alasan, cari gereja ini apa yang kurang ya, hamba Tuhan itu apa yang kurang ya, jemaat ini apa yang kurang ya, atau mencari-cari apapun yang tidak cukup. Karena dirasa itu sumber keuntungan. Sehingga kalau kurang sempurna, gerejamu, persekutuan doamu, atau mungkin Anda punya persekutuan doa di perusahaan, kan ada yang benar-benar sekarang ada persekutuan doa yang Anda merasa kurang, itu artinya Anda menjadikan ibadah bukan lagi bakti, bukan penyembahan, tapi sumber keuntungan. Ibadah yang disertai rasa cukup itu hanya terjadi bila pusat ibadahmu itu Tuhan, bukan dirimu. Siapa yang di sini sudah puas dengan apa yang Anda punya? Secara alamiah, orang punya motor 1, kepingin punya motor 2. Kalau ibadahmu tidak disertai rasa cukup, tidak ibadah dimanapun, kapanpun, sama siapapun, akan selalu merasa kurang. Karena pusat ibadahmu bukan Tuhan lagi, tapi dirimu sendiri. Kalau ngomong dirimu sendiri, maka tidak akan pernah punya motor, punya mobil kepingin punya truk, punya truk kepingin punya pesawat dan sebagainya. Ibadah itu akan memuaskan jika kita ingin memuaskan dan menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Ibadah itu memberikan yang terbaik, bukan mendapat yang hati-hati. Ibadah itu pemberian, penyembahan. Makanya Anda ke sini lipstikan, bedaan, pakai baju yang paling baru, yang paling bagus. Karena Anda tahu ibadah ini pemberian, memberi yang terbaik. Tapi jangan memberi yang terbaik supaya dapat yang enggak, itu namanya enggak tulus, itu namanya pamrih. Ada udang di balik apa? Salah, rempeyek lebih enak. Jangan bersyarat untuk ibadah. Jangan tunggu punya kendaraan bagus. Jangan ibadah karena malu. Pak, saya baju saya itu aja, Pak. Saya malu, Pak. Ada jemaat yang pilih-pilih ibadah yang musiknya harus enak. Ada lagi yang rasis ya. Ini ada, nyata saya temui. Kenapa kamu enggak ibadah? Ya, itu banyak orang ini enggak sama dengan kita. Rasis, lihat warna kulitnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang Anda bisa cari untuk sebuah tempat ibadah. Kita lupa tujuan ibadah kita itu di hari Minggu adalah memberi ucapan syukur atas kasih setianya. Ibadah itu memberi, bukan mendapat. Ibadah itu adalah sebuah pengorbanan. Pusat ibadah itu adalah Tuhan disenangkan, bukan Anda disenangkan. Kalau Anda tidak senang, tidak happy, ya tidak apa-apa. Tujuannya ibadah itu menyenangkan Tuhan. Anda mungkin bisa keringetan, nasinya kurang dingin. Anda mungkin bisa terganggu dengan kotoran di lantai karena mungkin tempatnya tanah liat.
Nggak tahu kan yang di-share Pak Yusak kemarin yang Kalimantan, kursi aja nggak ada, tanah liat. Kenapa mereka tetap ibadah? Karena mereka tahu jemaat-jemaat di pelosok itu murni-murni. Nggak kayak saya, nggak kayak Anda. Harus begini Pak, baru enak ibadah. Enggak. Kursi aja nunggu disumbang. Tapi kenapa? Karena pusat ibadahnya adalah El Shaddai, bukan dia sendiri. Bahkan Timotius menghubungkan soal ibadah ini dengan cinta akan uang. Kalau Anda baca di atasnya itu ya, Anda baca di rumah ya. Karena memang dari situlah akar sekali banyak kejahatan. Kalau Anda baca Timotius 1 ayat 6 tadi, baca seluruh dari perikop-perikop atas sama bawahnya, Anda akan nyambung itu. Ternyata ibadah yang tidak bisa cukup itu, ujung-ujungnya adalah cinta akan uang. Dan cinta akan uang adalah dosa. Kalau sudah dosa, bagaimana ibadahmu jadi ibadah yang sejati? Tidak bisa. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi bahkan tidak dihargai di negerinya sendiri. Terimalah siapapun hamba Tuhan yang melayani Anda. Bahkan kadang kita masih merasa beberapa hamba Tuhan yang melayani di ibadah kita ini kurang sip, kurang bagus, kurang pantas melayani Tuhan. Terimalah siapapun yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan percayakan kepadanya. Kita buka Matius 10 ya, supaya Anda tahu. Kenapa Anda dengar khotbah, kadang-kadang Anda merasa diberkati, kadang-kadang merasa nggak dapat apa-apa. Hati-hati. Saat Matius 10 ayat 40. Kita sering kali dengar khotbah tapi nggak dapat apa-apa karena itu terjadi karena kita melihat siapa yang khotbah. Barang siapa menyambut kamu itu bisa saya, bisa Anda. Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Terus bawahnya, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Maksudnya gimana? Kalau ada hamba Tuhan, Anda terima sebagai penyambung lidah Tuhan, Anda terima sebagai hamba Tuhan, ya Anda kan diberkati lihat pelayanannya. Tapi kalau Anda lihat latar belakangnya, sekolahnya apa ya? Kok nggak ada STH-nya? Kok SE, sarjana ekonomi? Kayak saya nih, sarjana ekonomi. Bisa khotbah dah? Sudah khotbah berapa kali? Gereja mana? Jemaat lama kayak Pak Jono pasti ingat. Pak Jono ingat Kaleb, arek cili loh. Busuknya ini eling paling ya. Ini jemaat baru Kak Eling, sorry ya. Tahun 80-an masih tahu Kaleb. Arek pencil al. Kecil Pak ya, 7-8 tahun ya. Khotbah bos. Dan akeh wong nangis bos. Takut Pak Jono, saksi urip itu meger-meger. Seiling Pak Jono, tengah-tengah khotbah, Kaleb mau minum dulu ya. Berhenti, ditaruh mic-nya, safety cili nangisan umbelen safety dulu. Kodoknya umbelen kok cili, kabeh umbelen. Ditaruh mic-nya Pak Jono ya, minta minum susu, duduk ngedot, sama bawa mainan robot-robotan 2. Kaleb mau main dulu, 15 menit khotbah lagi. Dan hadirat Tuhan turun. Kayak gitu ya Pak? Buat delok umure. Jangan kaget nanti minggu depan al-khotbah ya, jangan kaget. Karena Yoel ngomong di akhir zaman, rohku akan turun ke atas anak-anak. Masalahnya Anda tidak boleh menerima hamba Tuhan bukan sebagai hamba Tuhan. Anda tidak dapat berkat, Anda nggak dapat upah. Artinya dapat upah apa? Anda nggak dapatkan manifestasinya hamba Tuhan itu. Kalau Anda jemaat tua tahu siapa saya. Miswan, wakal. Kalau Anda ngelihat saya di masa kecil saya,
Lapo ngono kok balik gendeng itu. Tapi kalau Anda terima nabi sebagai nabi, Anda akan terima upah nabi. Itu artinya jangan ngelihat siapa latar belakangnya. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dahsyat loh. Siapapun selama itu disampaikan tidak sesat, yang disampaikan adalah kabar baik. Terima. Mari berhenti beribadah untuk disenangkan, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Konsep ibadah sejati adalah sebuah pengorbanan, pengabdian, kesetiaan. Beribadahlah dengan mentalitas ingin memuaskan Tuhan, bukan untuk dirimu dipuaskan. Mari berhenti komplain, berhenti kritik, khususnya tentang tempat di mana Anda beribadah. Mulailah tindak, mulailah action. Mulailah berikan kontribusi yang bisa Anda lakukan. Oh, gereja ini kurang ini, aku bisa melakukan apa ya? Oh, kebaktian ini kurang ini, aku bisa melakukan apa ya? Berilah suatu kontribusi, bahkan dari hal yang kecil, tidak terlihat. Setidaknya apa yang sering Pak Yusak ngomong? Anda tidak bisa ngelaini apa-apa. Tapi maksud doa tidak bisa. Setidaknya doakan. Kalau Anda melihat di sini ada kekurangan ini, mungkin khotbah saya nggak enak, doakan supaya Tuhan lebih lagi memakai saya lebih bagus. Kalau Anda tidak puas loh dengan saya ya, kalau tidak puas ya syukur alhamdulillah. Jadi gitu, apapun yang Anda tidak lihat tidak puas, setidaknya kalau Anda tidak bisa lakukan apa-apa. Anda masa kurang dingin ya nabungo, sumbangan nasi. Pak, lantainya putih Pak, bosen Pak. Kepingin coklat gitu, keren. Nabungo bro. Kok lagi pasangan dengan senang hati saya ya. Wis Kak Adik mikir. Begitu Anda ngomong belum selesai, saya ngomong ya langsung wis. Mainkan, ganti. Tapi Anda kan ngeritik, tapi tidak berbuat. Kayak penonton lihat bola. Goblok bal cidik ayo gak gol-gol. Ya apa sih kok bisa main kok enggak? Penontonnya gitu ya. Nah, Anda dalam ibadah juga harus dengan rasa cukup. Kalau merasa ada yang enggak cukup, berbuatlah. Tulungan nek iso. Nabungo untuk membantu. Saya pribadi loh ya saya sendiri. Gak seneng drama ini. Saya sering ngomong sama Mas Evan, sama Pak Yusak. Gak enak drama. Tapi aku menang. Saya ngomong diri saya, kok iso kok nota? Kayak iso ya meneng ae. Tanya istri saya kepingin nabung. Tiba-tiba klien saya hilang. Saya kepingin ganti ini tapi dengan duitku sendiri. Kenapa saya nuntut gereja? Saya kepingin nabung, tapi ya ono ae dikepake terus. Jadi firman Tuhan berkata, kalau Anda punya masukan dan teguran, biarlah itu bukan untuk meruntuhkan dan membangun. Rasul Paulus ngomong, hendaklah kamu saling menegur dan membangun, bukan meruntuhkan. Kalau saya nggak puas sama drum ini, gara-gara ini saya nggak ke gereja, gara-gara ini saya ngilokno gembala tempat ini atau ngilokno gereja, saya tidak membangun, saya meruntuhkan. Kenapa saya saksikan ini? Bukan supaya Anda juga ikut saya nggak senang dengan drum ini, enggak. Karena saya masa ini lama, kasihan sing main, lo udah main ini. Gowopo ikut dengan sekuat tenaga, mulai masih luweh kepadaku. Coba kalau saya ganti dengan drum elektrik, mantai main. Saya kepingin ganti elektrik. Harganya saya udah survei, tanya istri saya, udah tanya-tanya. Saya itu kayak yes. Gak ada duit takut-takut, gak apa-apa takut-takut. Supaya saya ngerti saya harus nabung berapa. Sudah bertahun-tahun saya kepingin. Semoga dengan kesaksian ini, Tuhan gak tega. Kenapa kok? Kasih tahu rahasia ini. Kenapa kok saya gak bilang gereja? Karena aku pingin belinya pakai uangku. Selang, nek lewat banyu melok teh. Paham? Nek cintuku aku, kira-kira. Nek aku beli ini 10 juta, kira-kira berkatku berapa? Pikir sendiri, membo, satu sesak, masuk ngerti. Ini kasih tau rahasia. Nek kepingin melok teles, ngono carane.
Kasih tahu. Praktekno. Teles telang. Selangmu teles. Paling enggak teles. Paling enggak teles. Artinya kita punya satu tanggung jawab kalau kita merasa ibadah itu tidak cukup. Saudara, saya undang tim musik maju dengan lagu terakhir, Mari Setia Beribadah, yaitu ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Sebab ibadah kita tidak akan pernah sia-sia. Dengarkan ya, jemaat Tuhan. Karena Tuhan, Ramasikala Ramata. Karena Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Ada ayatnya, buka ayat terakhir, Maleakhi 3. Saya kalau ngomong Maleakhi 3 jangan deg-degan ya, enggak berpuluhan kok. Lagu terakhir apa ya? Gak tahu aku lagu itu. Nyanyi refnya aja, refnya gimana? Hah? Nyanyi udah? Ya apa lagu? Maleakhi 3. Ayo, 18. Maleakhi 3. Kita baca sama-sama. Ini sih ngomong bukan saya. Ini Tuhanmu sendiri. Mari bangkit berdiri. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Beda-beda nanti. Karena Tuhan akan buat perbedaan. Mari kita mengembalikan motivasi murni kita dalam ibadah. Seperti kembalinya kasih mula-mula Anda. Beribadahlah dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan-keluhan. Atas pemeliharaannya yang sempurna. Karena dialah penjamin keselamatanmu. Mungkin Anda bisa mengalami banyak masalah, tapi setidaknya ingatlah penghiburan ini, bahwa namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Keselamatan jiwa kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Yakinlah tanpa minta pun, Tuhan akan terus memeliharamu. Yang sempurna itu pemeliharaan akan datang, sebab kasih setianya akan kekal selama-lamanya. Seperti janji Tuhan dalam Mazmur 34, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat 21 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih. Musik main aja dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang hari-hari ini beribadah dengan motivasi yang salah, dengan rasa yang tidak pernah merasa cukup, kurang ini, kurang itu. Ampuni kami yang kadang kami melihat siapa yang khotbah, siapa yang melayani musik, bagaimana musiknya enak atau tidak. Ampuni kami yang seringkali kami jadi penonton yang suka bersorak-sorak menghina pemain, tapi kami sendiri tidak pernah berbuat apapun. Ampuni kami yang saat kami selama ini ibadah, yang menjadi pusat ibadah bukan Tuhan tapi kami sendiri. Ampuni kami yang seringkali kami kepingin disenangkan, bukan menyenangkan Tuhan. Ampuni Tuhan juga kami para pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, overhead, bahkan hamba-Mu sendiri yang khotbah, pemain pujian, bahkan siapapun yang berperan dalam pelayanan di gereja ini. Ampuni kami jika motivasi pelayanan kami salah Tuhan. Motivasi pelayanan kami itu untuk menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami setia, supaya kami selalu ibadah dengan setia. Sebab Tuhan dalam firman-Mu berkata,
Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Hamba-Mu berdoa secara khusus pada jemaat-jemaat yang sudah lama tidak beribadah, yang sudah lari dari ibadah, alasan pekerjaan, alasan sibuk, alasan jauh, alasan banyak. Tuhan, bawa mereka kembali, bukan supaya gereja ini penuh, tapi supaya Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Biarlah kami sujud di altar-Mu hari ini untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan yang menjamin keselamatan kami. Ajar kami punya hati berbakti, hati yang berkorban. Kami terlalu banyak berkata, sehingga dalam Maleakhi 3 berkata, omonganmu kurang ajar, kamu kurang ajar, firman Tuhan bilang. Sebab Tuhan tidak mau kata. Saudara, kalau Anda baca di ayat 17, Tuhan menegur karena ada orang-orang yang berkata percuma ibadah. Karena itu dalam Maleakhi 3:18 berkata, Tuhan akan membedakan yang setia beribadah dan yang tidak. Terima kasih Bapak, angkat jemaat-Mu yang sudah setia ini Tuhan jauh lebih tinggi. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Engkau angkat tanduknya seperti tanduk banteng, supaya Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih, sebab mereka sudah setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya.